أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah membacakan Al-Quran surah Ar-Rahman kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabat mendengarkan dengan pendengaran yang biasa. Lalu ditegurlah oleh Rasulullah, "Wahai sahabatku,
engkau mendengarkan bacaanku tidak seperti sebagaimana aku tatkala membacakan surah Ar-Rahman ini kepada bangsa jin. Bangsa jin ketika aku bacakan surah Ar-Rahman, maka mereka mendengarkan dengan penuh khusyuk, dengan penuh perhatian, bahkan sampai menangis tatkala membaca surah Ar-Rahman. Maka dari teguran itulah para sahabat kemudian tersadarkan dirinya, lalu ia mengingat betapa banyak dan besar nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada dirinya. Maka insyaallah yang kita kaji ini adalah suatu nikmat-nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Ar-Rahman, Ar-Rahman, dialah Allah yang Maha Pengasih. Dalam sebelum ayat ini tadi kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dialah Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman artinya adalah Maha Pengasih. Apa bedanya dengan Ar-Rahim? Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman, maka ini berasal dari kata yang sama dalam bahasa Arab, Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman artinya adalah kasih sayang Allah ini Allah berikan untuk semua ciptaan. Maka salah satu yang dilarang oleh Allah, kita memberikan nama kepada anak kita itu dengan yang pertama adalah Allah. Kita punya anak, kita kasih nama Allah, maka dilarang. Yang kedua adalah Ar-Rahman. Nah, kalau kita punya anak namanya Ar-Rahman saja, maka itu tidak diperbolehkan. Karena Ar-Rahman ini punya Allah, miliknya Allah. Kalau Abdur Rahman, maka boleh ada tambahan Abdullah, ada tambahan hamba. Abdur Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih. Jadi Ar-Rahman ini pengasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah berikan tidak hanya untuk orang Islam, tapi juga Allah berikan kepada orang-orang kafir. Kenapalah banyak orang-orang yang tak sholat tapi juga rumah megah, punya mobil, rezeki lancar. Ini bentuk Ar-Rahman yang Allah kasihkan kepada mereka. Kenapa ada orang Bali yang mungkin dia tak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi punya mobil mewah, rumahnya megah? Inilah bentuk Ar-Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 'Allama al-Qur'an, dialah Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata 'allama, mengajarkan, dari kata 'alima. 'Alima artinya mengajarkan. Di sini Allah menggunakan kata 'allama, ada tasydid di situ, maknanya adalah Allah mengajarkan kepada kita. Di dalam surah Ar-Rahman ini tidak dengan satu ayat, tapi berulang-ulang dengan pengulangan ayat yang sama. 'Allamal Qur'an, Allah mengajarkan Al-Quran. Jadi bentuk daripada Ar-Rahmannya Allah yang pertama adalah Allah ajarkan kepada kita, bukan hanya untuk golongan umat Islam,
tapi juga untuk golongan orang-orang kafir adalah 'allamal Qur'an, diajarkan Al-Qur'an. Inilah sifat Ar-Rahman yang pertama Allah berikan, yakni Allah ajarkan Al-Quran bukan untuk umat Islam saja, tapi bahkan untuk orang-orang kafir. Hudan linnas, Al-Quran adalah petunjuk bagi annas, bagi manusia. Kalau Allah sudah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka ini ayat ini khusus hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Tapi kalau Allah sudah menggunakan ya ayyuhan nas, maka ayat ini konteksnya adalah umum, panggilan kepada seluruh manusia, baik dari kalangan Islam maupun non-Islam. Nikmat yang pertama yang Allah ajarkan kepada manusia adalah Al-Quran. Khalaqal insan, dialah Allah yang telah menciptakan al-insan, manusia. Allah telah menciptakan manusia, al-insan. Al-insan artinya dalam kajian ulama tafsir, makna yang pertama adalah harmonis. Manusia kalau sudah bertemu dengan pasangannya, maka dia akan timbul keharmonisan. Al-insan artinya juga lupa. Manusia ini mudah lupa, dan bahkan nikmat lupa itu adalah nikmat yang paling besar. Seandainya kita tak pernah lupa, maka kita akan ingat masa lalu kita. Lupa adalah nikmat dari Allah. Bagaimana kita lupa terhadap sesuatu mungkin dari perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan, maka lupa adalah nikmat. Khalaqal insan, dialah Allah yang menciptakan al-insan, yakni manusia. Ketika diciptakan manusia, salah satu yang memprotes dan mendemo pada saat itu adalah dari bangsa kalangan jin. Mereka tidak setuju akan diciptakannya manusia. Maka ungkapan yang mereka keluarkan, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada manusia. Khalaqahu, aku diciptakan dari api, kemudian manusia diciptakan dari tanah. Ana khairu minhu, kata bangsa jin, aku lebih baik daripada dia. Sedangkan kalau kita lihat Pak Ibu, kajian antara tanah dengan api ini menang tanah. Kalau tanah itu sifatnya menumbuhkan, tanaman-tanaman, bibit-bibit kalau kita sebarkan di tanah dia menumbuhkan. Tapi kalau api ini sifatnya menghanguskan, membakar, menghilangkan. Ini menang yang pertama tanah, dia menumbuhkan. Kemudian kalau tanah dia memiliki sifat yang kita dalam bahasa kajian tafsir itu diciptakan manusia ini dari tanah hitam liat. Maka kalaulah api itu dia sifatnya antara, kalau benar-benar, kalau api itu ditaruhlah di situ sesuatu, maka dia akan terbakar, maka akan hilang hangus. Tapi kalau tanah, dia akan menjadi tanah, tidak akan hilang. Maka inilah diantara
Kalau kita lihat antara menang-menangan, mana yang lebih menang ini? Maka menang tanah. Lebih kuat tanah dibandingkan dengan api. Maka kata bangsa jin, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Nabi Adam alaihi wasallam. Dia diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Kalaulah kita lihat di ayat yang pertama, Allah mengatakan Ar-Rahman, dialah Allah yang Maha Pengasih. Allah menyebutkan nama dirinya Ar-Rahman, dialah Allah yang Maha Pengasih. 'Allama al-Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dialah Allah yang menciptakan manusia. Nah, seharusnya ayat ini Ar-Rahman khalaqal insan wa 'allama al-Quran. Kalau secara pas-pasan dengan bahasa Indonesia, Allah Ar-Rahman dialah Allah yang Maha Pengasih. Khalaqal insan, dialah Allah yang menciptakan manusia. Wa 'allama al-Quran, kemudian diajarkan Al-Quran. Diciptakan manusia dulu, baru diajarkan Al-Quran. Tapi di ayat ini, ayat 2-nya adalah 'allama al-Quran. Nah, ini kata para ulama, kenapa ayat 2 diletakkan setelah Ar-Rahman dan ayat 3 setelah 'allama al-Quran? Maka kata para ulama, ini ada hikmah yang paling besar di antara penciptaan kita atau manusia adalah memiliki visi yang besar untuk kita diajarkan Al-Quran. Visi besar hidup kita ini diciptakan oleh Allah adalah 'allama al-Quran, untuk diajarkan Al-Quran. Maka ayat 2 diletakkan setelah Ar-Rahman. Padahal secara susunan tata bahasa yang paling tepat adalah Ar-Rahman, dialah Allah yang Maha Pengasih. Khalaqal insan, dialah Allah yang menciptakan manusia. Wa 'allama al-Quran, dan mengajarkan kita Al-Quran. Tapi ayat ini 'allama al-Quran ditaruh di ayat 2 untuk mengasih tahu kita bahwa kita diciptakan Allah dalam rangka visi besar. Allah ingin mengajarkan Al-Quran. Salah satu kitab yang paling banyak dibaca adalah Al-Quran. Tidak ada kitab lain yang dibaca sebanyak Al-Quran. Ada Injil, Taurat, tidak ada yang paling banyak dibaca kecuali Al-Quran. Bahkan namanya pun mukjizat Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan. Bacaan. Satu-satunya kitab, satu-satunya buku yang paling banyak dibaca adalah Al-Quran. Bisa dihafal. Kalaulah orang menulis buku, maka buku itu banyak dibaca, banyak dicetak. Nah, maka diberikan bestseller. Banyak penjual. Buku itu dicetak dengan banyak, artinya banyak dibeli oleh orang lain, dibaca oleh orang lain. Beli satu gratis satu ya. Tapi kalau Al-Quran, nggak tahu. Dari namanya adalah mukjizat. Al-Quran Cuma satu, nggak beli satu gratis satu. Malu. Jadi Maluin. saya ingin mengasih tahu untuk jamaah semuanya, Bapak Ibu sekalian. Imam Syafi'i itu Monggo, Pak. Imam fikih kita. Beliau cerdas, beliau hafal Quran. Beliau dari kecil sudah hafal Quran, Imam Syafi'i. Jadi kalau berjalan itu, Imam Syafi'i ingat dengan apa yang dia dengarkan. Jadi apa yang dia dengarkan itu hafal Imam Syafi'i. Makanya kalau dia jalan ke pasar, melewati orang-orang, maka dia tutup telinga, khawatir pembicaraan orang itu akan masuk ke hafalan. Bahkan Imam Syafi'i ini pernah dia berjalan ke
suatu pasar, kemudian tak sengaja melihat betis nenek-nenek. Tersingkaplah kain daripada betis nenek-nenek. Akhirnya dia hilang Pak hafalan Al-Quran. Ini betisnya nenek-nenek, belum betis gadis lagi. Hilang hafalan Imam Syafi'i. Akhirnya dia mengadu kepada gurunya, wahai guru, saya tadi menceritakan bla bla bla, katanya hafalan saya hilang. Akhirnya gurunya meminta Imam Syafi'i untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah. Gara-gara tak sengaja melihat betis aurat daripada nenek-nenek. Ini nenek-nenek. Apalagi kita yang kadang-kadang gadis, bahkan bukan tak sengaja tapi sengaja kita lihat. Dari Imam Syafi'i ini luar biasa. Kecilnya sudah hafal Quran, bahkan kecilnya dia sudah menjadi pemberi fatwa, orang yang dirujuk untuk menjadi rujukan pemberi fatwa. Jadi Imam Syafi'i itu kecilnya sudah bisa menjadi rujukan untuk apa kita ingin mendengarkan fatwa. Tapi sehebatnya Imam Syafi'i ini tak pernah dia baca Al-Quran. Semasa hidupnya Imam Syafi'i, saya katakan hampir dalam hidupnya tak pernah Imam Syafi'i membaca Al-Quran. Kenapa? Walaupun dia sudah hafal. Imam Syafi'i walaupun dia hebat fikihnya, hafal Quran dari kecil, tapi tak pernah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Imam Syafi'i bukan membaca Al-Quran. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan. Jadi seperti itu Imam Syafi'i. Ar-Rahman 'allama al-Quran. Jadi tidak membaca Al-Quran, tapi membacanya Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran hanya dipindahkan harokatnya ke Al-Quran. Al-Quran. Jadi Imam Syafi'i tidak pernah membaca Al-Quran, tapi membacanya Al-Quran. Jadi paham belum? Imam Syafi'i tak pernah membaca Al-Quran, dia membacanya Al-Quran. Karena Imam Syafi'i dalam mazhab Al-Quran beliau mengikuti Imam Ibnu Katsir. Imam Syafi'i, bacaan Ibnu Katsir kalau membaca Al-Quran maka dibacanya dengan Al-Quran. Al-Quran. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan. Jadi Imam Syafi'i tak pernah membaca Al-Quran. Ini sudah paham Pak ya? Nanti sampai keluar aliran sesat ya. Imam Syafi'i tidak pernah membaca Quran. Imam Syafi'i membaca Al-Quran, tapi yang dia baca adalah riwayat Ibnu Katsir. Imam Syafi'i membaca Al-Quran menggunakan riwayat Ibnu Katsir. Allama al-Quran artinya dari segi nama Al-Quran adalah sudah mukjizat. Al-Quran adalah kitab yang tak pernah henti dibaca, setiap saat dibaca, bahkan membacanya pun tak pernah bosan. Dibaca lagi ayat yang sama, diulang-ulang lagi ayat yang sama, tak bosan-bosan. Al-Quran.